kuota haji. Ya. Kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Ya. Emang boleh ya kuota haji reguler dijual ke kuota haji khusus? Oke. Gue jelasin ya. Oke, Pak. Oke, yuk. Nih gue jelasin ya, biar kalian nggak misinformasi dan termakan fitnah dan hoax. Yang namanya jamaah haji Indonesia itu bukan cuma haji reguler, haji khusus itu termasuk ke jamaah haji Indonesia karena dia kan juga masyarakat di Indonesia yang diklasifikasikan ke jamaah haji khusus. Pada saat 2024, melalui hubungan diplomasi presiden dengan kerajaan Arab Saudi ketika seluruh persyaratan administrasi pelunasan jamaah pokok itu sudah selesai. Kalau kalian lihat sekarang nih, kita sudah tahu jumlah kuota kita berapa karena jumlah kuota dasar itu sudah ditentukan 221.000. Nah, ini hak kita nih. Ini hak kita gitu. Ini hak jamaah haji. Regulernya 92%, khususnya 8%. Nah, ini 92% dan regulernya khususnya 8%. Ini kuota dasar. Ini sudah hak. Nah, sehingga ketika seluruh administrasi ini selesai, maka berdasarkan komunikasi diplomasi presiden dengan kerajaan Arab Saudi, dapatlah tuh kuota. Karena ini udah clear, Arab Saudi bilang udah clear. Oke, gua kasih nih kuota tambahan 20.000. Sifatnya adalah tambahan. Oke, sifatnya tambahan. Presiden kemudian menyampaikan kepada Kementerian Agama, ini di-exercise. Mungkin tidak. Dilakukanlah beberapa simulasi, dilakukan beberapa exercise dengan berbagai skema gitu ya. 20.000. Di tahun-tahun yang sebelumnya 2023 itu 8.000. Yang terbesar loh ini kuota tambahan terbesar sehingga kemudian diundang oleh Saudi untuk melakukan simulasi ya. Karena perlu diingat ya, urusan haji ini itu bukan urusan domestik kita aja. Itu urusan kita bersama-sama dengan tuan rumah yaitu Saudi. Nah, perlu kalian tahu, Saudi itu setiap tahun selalu bikin kebijakan baru, kebijakan terkait dengan penyelenggaraan haji. Ya dia pasti melihat dari sisi kenyamanan jamaah, infrastruktur dan lain sebagainya. Karena beberapa kali kan perbaikan. Nah, sehingga di tahun 2024 nih ada kebijakan baru yang namanya zonasi. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada nih. Di dalam kebijakan zonasi, Mina, ini orang kalau belum pernah haji belum tahu nih gambaran di Mina itu. Makanya muncul bahasa kenapa yang 92,8% ini pada akhirnya jadi 50 untuk tambahan. Kan ini pertanyaannya. Why? Kenapa? Nah, ini gue jelasin. Mina itu luasannya segitu-gitu aja, tidak pernah bertambah Mina. Sehingga perlu dihitung. Perlu ada simulasi kalau ada penambahan. Kalau sesuai dengan 92.000 artinya ada 18.400 jamaah reguler ya yang harus ditambahkan dengan kuota tambahan ini. Mungkin enggak? Karena dari yang udah kayaknya kita maksimal di 8.000. Itu aja waktu itu sudah pernah ada insiden. Sampai anggota dewan bilang hati-hati dengan over capacity di Mina gitu. Sehingga dilakukanlah simulasi. Nah, dengan kebijakan zonasi di Mina ini, Mina dibagi menjadi 5 zona. Ya. Jadi Arab bilang, kalau zonanya semakin dekat dengan Jamarot, tempat orang lempar jumroh tuh, maka harga zonanya tambah mahal. Begitu dilihat dan dihitung, anggaran yang paling cocok untuk haji reguler cuma mampu di zona 3 dan zona 4. Ini untuk haji reguler. Yang orang-orang perlu tahu, harga haji reguler itu harga realnya misalnya let's say 39 juta. Yang dibayar oleh jamaah berapa? Itu paling kalau nggak salah saya 56 juta. Sisa 30-an juta ini itu disubsidi melalui dana kelola haji yang dikelola di BPKH. Ya, oke. Nah, sehingga hanya mampu di 3 dan 4 dengan kapasitas anggaran ini loh. Terus kita lihat lagi, oke 3, 4 cukup nggak kapasitasnya? Balik lagi, Mina tadi nggak pernah bertambah, segitu-gitu aja. Tambah lagi
waktu itu ada pengerjaan perbaikan gitu ya, sehingga ada luasan-luasan yang berkurang dari pemanfaatan space di Mina. Sehingga Saudi bilang dari hitung-hitungan 34 ini nggak bisa. Tadinya kasur kalau nggak salah 90 cm, kalau dibagi lagi, ditumpuk lagi jamaah ke sana, maksimal itu cuma bisa 10.000 masuk ke zona 3 dan 4 untuk kuota tambahan. Oke, 10.000-nya lagi gimana? Kan tadi 20.000 nih, 10.000-nya lagi gimana? Saudi bilang, oh ada nih di zona 1 dan zona 2 ya. Zona 1 dan zona 2 ini masih longgar, masih ada space-nya. Ini paling dekat dengan Jamarot. Oke, biayanya berapa? Biayanya yang zona 2 itu 200 juta, yang zona di atas 2 atau zona 1 itu di atas 200 juta. Gimana membiayai ini dengan anggaran segini? Nggak masuk nih, nggak match. Ya. Sehingga pada saat ini Menak melakukan negosiasi. Kurang dong harga ini. Semoga bisa agar yang 10.000 ini bisa masuk ke zona 1 dan 2 atau zona 2 aja deh. Saudi bilang nggak bisa karena itu sudah harga yang berlaku secara internasional. Nanti negara-negara lain marah dong. Ya, jadi dari situasi ini maka hanya bisa dimaksimalkan kepada zona 3 dan 4. Karena kalau memaksakan di zona 1 dan 2, maka resikonya adalah yang pertama, dana pengelolaan di BPKH akan terkuras. Kalau jumlahnya 18.400, maka harus menguras dana di pengelolaan BPKH sebesar 380 miliar. Kalau 18.400. Kalau 10.000, 330-an miliar dana BPKH yang terkuras untuk kuota tambahan. Tapi itu pun beresiko. Kalau dana pengelolaan ini goyang, maka ada resikonya uang BIP, setoran awal jamaah tahun berikutnya bisa naik. Nanti kalau naik ribut lagi gitu kan. Atau dibebankan biaya tambahan kepada jamaah haji reguler yang menggunakan kuota tambahan. Pasti nggak mau, pasti nggak adil gitu ya. Atau ditumpuk lagi aja nih di 34, 10.000 ditambah lagi 10.000. Wah, ini tentu sangat beresiko dengan keselamatan jamaah. Bagaimana bisa? Emang jamaah itu kasur yang 80 cm setelah dihitung dengan di zona 34 nambah 10.000, mau berapa senti itu kasur? Atau bagaimana? Kasurnya ditumpuk ke atas gitu? Atau jamaah berdiri aja tuh, nggak usah tidur? Kan nggak mungkin. Prioritas dari Kementerian Agama adalah memastikan keselamatan jamaah. Bukan cuma sekedar memberangkatkan, kan ini mau ngeberangkatin haji, bukan mau memberangkatkan orang ke liang kubur gitu. Sehingga prioritas itulah yang membuat Kementerian Agama memandang, oke, berarti maksimal haji reguler hanya bisa ditambah 10.000. Ini penambahan loh yang semestinya tidak ada. Kalau pada saat itu Menak lamban ya memenuhi administrasi untuk haji kuota pokok, maka tidak akan ada ruang diplomasi. Nah, kalau tidak diupayakan oleh Kementerian Agama, maka kuota ini pun tidak akan muncul. Sehingga itu bentuknya tambahan, bukan hak seperti yang orang-orang sampaikan. Kebijakan yang dilakukan membuat antrian menjadi tambah panjang, tidak ya. Kemudian karena 10.000 lah daya serap dari jamaah reguler itu yang sudah terbaik memperhatikan keselamatan jamaah, maka pertanyaannya bagaimana kuota tambahan yang 10.000 lagi? Apakah dibuang saja? Di tahun 2023 ada kuota tambahan 8.000. Saya kalau tidak salah dengar sempat ada tawaran kuota tambahan 10.000, tapi dibuang. Memang waktu itu sudah last minute banget dan tidak mungkin lagi dilakukan penyelenggaraan untuk kuota tambahan lagi. Nah, pada saat ini apakah kita harus membuang kuota tambahan yang ada? Balik ya, yang tadi saya bilang. Haji Indonesia itu, jamaah haji Indonesia bukan hanya haji reguler. Haji khusus juga adalah jamaah haji Indonesia. Maka pilihan terbaiknya pada saat itu 10.000 ini dimanfaatkan untuk jamaah haji khusus. Kenapa? Mungkin kita tahu ya, banyak banget haji-haji yang mereka ambil jalur-jalur pribadi. Karena mereka lihat jamaah haji khusus sekarang antriannya udah 7 sampai 9 tahun ya. Kadang paling cepat 5 tahun. Sementara haji reguler bisa puluhan tahun.
mereka ambil furoda itu juga terlalu beresiko gitu ya, harganya tinggi, beresiko, dan dia memang bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Visanya aja furoda itu adalah visa dari Saudi langsung. Kalau kita pernah dengar ada visa-visa ziarah, visa-visa haji ilegal, itu karena mereka tuh mencari jalan. Udah nggak ada fasilitas dari negara nih, yang ini mahal dan lama. Kayak kalau mahal dan tidak lama mungkin menjadi pilihan. Sehingga memfasilitasi haji khusus ini dengan memanfaatkan kuota yang memang sudah ada berdasarkan kesepakatan dengan Saudi, itu adalah langkah terbaik. Kenapa begitu? Ketika simulasi ini dilakukan bersama-sama dengan Saudi, maka hasil simulasi ini dituangkan di dalam bentuk MOU, ditandatangani bersama. Muncul itu bahwa for the bestnya memang 10.000 di haji khusus, 10.000 di haji reguler. Itu sudah yang paling maksimal, karena kalau tidak, Saudi pun sebagai tuan rumah juga tidak akan firm dengan kuota 20.000 ini. Kalau kalian berpikir Saudi menawarkan kuota, pasti udah mikirin juga gitu ya, terkait dengan akomodasi atau daya tampung terhadap jamaah. Saudi kan juga berpikir bisnis, karena sejak awal sebenarnya Saudi memang melihat potensi diambilnya zona 1 dan 2. Buat Saudi so easy, Indonesia ambil silahkan yang ini, kalau Indonesia tidak ambil banyak negara-negara lain yang menanti itu. Kemudian kalian nanya, boleh nggak? Dalam situasi seperti ini, sangat layak kalau Kementerian Agama memiliki diskresi untuk mengambil keputusan bahwa ada aspek-aspek teknis terkait zonasi harga yang tidak mungkin diakomodir. Ada aspek-aspek space, daya tampung Mina yang tidak mungkin dipaksakan lagi ditambahkan 8.400 jamaah. Pertanggungjawaban yang paling utama dari Kementerian Agama adalah keselamatan jamaah. Pada akhirnya MOU ini dituangkan dan dijadikan konsideran atau dasar pertimbangan dalam membuat KMA nomor 130 tentang kuota haji tambahan ini. Ini adalah produk hukum, guys, berdasarkan diskresi yang dimiliki oleh kementerian dalam situasi yang seperti ini. Apakah daya serapnya udah nggak bisa ditampung? Terus apakah ini dibuang aja? Dengan kita selalu berasumsi buruk bahwa sebuah kepastian itu kuota 50-50 udah pasti ada kong kali kong. Wah, ini udah pasti emang sejak awal jual beli. Harus dipisahkan bahwa Kementerian Agama memiliki dasar pertimbangan yang kuat dari sisi aspek hukum, aspek teknis, aspek kemanfaatan, dan aspek keselamatan yang utama. Ini adalah the best skema, ya, skema terbaik. Bahwa dalam penyelenggaraan ini, ya, kita nggak usah ngomongin penyelenggaraan haji yang melibatkan puluhan ribu jamaah, ya, dalam urusan di RT RW aja pasti ada yang main-main, ya, dalam di urusan setiap event ada aja yang main-main. Bahwa di dalam kegiatan ini ada yang mengambil keuntungan secara melawan hukum proses, tetapi bahwa yang saya ingin sampaikan, pola ini tuh ada situasi yang dihadapkan terhadap Indonesia yang direpresentasikan oleh Menteri Agama. Situasinya seperti ini. Ada kondisi yang kita tidak bisa memutuskan sendiri karena urusan penyelenggaraan haji pasti melibatkan kebijakan yang ada di Saudi. Kita lihat bahwa ada penambahan 10.000 untuk jamaah reguler, 10.000 untuk jamaah haji khusus. Apakah itu tidak sebuah prestasi? Kalau kita lihat bagaimana capaian pelaksanaan haji dengan kuota terbesar, dengan pemberangkatan jamaah haji terbesar dalam sejarah Indonesia, 21.000 ya jamaah. Hasilnya gimana? Ternyata menurut data BPS, kalian boleh cek kok, pelayanan dan kepuasan jamaah itu kalau dilihat dari indikatornya, yang paling rendah itu 71,6 sekian, itu ada di tenda, ya, tenda. Artinya tenda ini udah over capacity. Udah 71, dia indikasi yang paling rendah dari semua indikasi data pencapaian jamaah tahun 2024. Jadi keputusan untuk tidak memaksakan jamaah ini masuk, itu sudah keputusan yang baik. Saya bingung kalau orang berpikir, jamaah haji dirugikan dong.
Saya paham kita itu jamaah haji reguler sudah antri berpuluh-puluh tahun, tetapi kondisinya yang harus mempertimbangkan keselamatan jamaah itu ya pemimpinnya, ya pejabat negaranya. Setelah haji tahun 2025 baru selesai pelunasan jamaah dari 25 juta itu 2 bulan sebelum keberangkatan. Dengan semua dinamika dan persoalan dan keputusan yang harus segera cepat diambil oleh Kementerian Agama, pada akhirnya ada situasi ini, dan ini sangat bisa ditunjukkan secara faktual, ada datanya, ada dokumentasinya, ada situasinya. Indonesia memberangkatkan jamaah haji setelah 221.000 ini memberangkatkan let's say 15.000 aja jamaah dengan kuota tambahan. Mungkin masuk akal, tapi kan belum pernah. Ini tuh prestasi. Tapi orang memang kalau udah bicara korupsi, agama, bawaannya sensitif. Ya, gue mau kasih lihat kalian lagi satu hal ya. Ada satu hal fakta juga nih, Haji 2025. Ya, Menteri Agamanya, Kiai Haji Nasaruddin menyampaikan bahwa Kementerian Agama tidak berambisi mengajukan kuota tambahan. Ya, kuota tambahan. Mereka bilang, Mina itu kan segitu-gitu aja. Justru kalau meminta kuota tambahan, let's say 20.000, bagaimana kenyamanan jamaah? Bagaimana situasi di sana yang ada nanti jamaah bisa chaos dan lain-lain. Dia sampaikan seperti itu sehingga tidak ada memang kuota tambahan di tahun 2025. Hanya ada tambahan untuk petugas haji. Artinya kuota tambahan untuk jamaah itu nol, kecuali jamaah haji, untuk petugas haji. Kuota tambahan nol dengan pertimbangan kenyamanan, keselamatan jamaah. Saya paham, kalau ditanya Menteri Agama, kalau bisa nggak ada tambahan, kayaknya nggak ada tambahan, karena memang tanggung jawabnya luar biasa. Kejadian tahun 2024, itu hasil diplomasi Presiden dengan Saudi, maka sudah menjadi kewajiban Menteri untuk menjalankan itu dengan skema terbaik. Di sini, nol jamaah dengan yang berangkat dengan kuota tambahan. Sementara ada 10.000 di tahun 2024. Kenapa yang ini dianggap merugikan jamaah, ini tidak dianggap merugikan jamaah? Saya rasa kalian bisa menilai itu dengan logika, akal sehat, hitung-hitungan matematis, ya, bahwa tidak hanya soal angka-angka memberangkatkan jamaah. Jangan selalu sedikit-sedikit berpikiran bahwa setiap kebijakan itu pasti karena urusan cuan, karena urusan kong kali kong. Sepanjang bisa dijelaskan seperti ini, maka sebuah kebijakan nggak boleh dikriminalisasi. Terkait dengan ada aliran dana, gratifikasi, suap, saya rasa kita semua juga mendukung KPK untuk melakukan penegakan hukum dan mengusut tuntas para pelaku itu. Begitu guys.